Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Valentino dengan NIM 2556903 PN 20043 dari Prodi MSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang limiting factors in aquatic ecosystem. Ekosistem perairan memiliki dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang terus berubah. Faktor pembatas memegang peranan krusial dalam menentukan kelangsungan hidup organisme, produktivitas hayati, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kajian ini berfokus pada identifikasi mendalam mengenai parameter fisik, kimia, dan biologis yang membatasi perkembangan dan distribusi biota perairan. Selanjutnya, definisi faktor pembatas adalah variabel lingkungan yang keberadaannya berada pada level terlalu rendah atau minimum atau terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme, terlepas dari optimalnya faktor-faktor lain. Selanjutnya, hukum ekologi. Konsep ini berakar pada law of the minimum. Pertumbuhan dibatasi oleh sumber daya yang paling langka. Selanjutnya, tolerance law. Organisme memiliki batas toleransi maksimum dan minimum terhadap setiap faktor lingkungan. Faktor fisik. Yang pertama ada suhu, mengatur laju metabolisme organisme, poikiloterm, dan memengaruhi distribusi geografis. Selanjutnya, cahaya. Sumber energi utama untuk fotosintesis fitoplankton menentukan zona eufotik produktif. Selanjutnya ada kekeruhan, menghambat penetrasi cahaya ke kolom air secara langsung menurunkan produktivitas primer. Yang terakhir ada arus, mempengaruhi pola migrasi, distribusi nutrien, dan pembentukan habitat fisik organisme. Selanjutnya ada faktor kimia. Yang pertama ada pH air. Rentang pH ideal bagi sebagian besar organisme perairan adalah 6,5 sampai 8,5. Penyimpangan ekstrim dapat mematikan biota. Yang kedua ada oksigen terlarut atau DO. Parameter vital respirasi, kadar DO yang rendah menyebabkan kondisi hipoksia yang mengancam kehidupan akuatik. Yang ketiga ada nutrien. Nitrat dan fosfat penting untuk pertumbuhan, namun kelebihannya memicu eutrofikasi yang merusak kualitas air. Dan yang keempat, yang terakhir, salinitas. Kadar garam menentukan tekanan osmotik membagi organisme ke dalam habitat air tawar, payau, atau laut. Faktor biologis. Yang pertama ada kompetisi. Persaingan antara atau intraspesies untuk memperebutkan sumber daya terbatas seperti makanan atau ruang. Yang kedua ada predasi. Tekanan dari predator dapat mengontrol populasi mangsa dan menekan keberadaan spesies tertentu. Yang ketiga ada penyakit dan parasit. Infeksi patogen menurunkan kesehatan individu dan stabilitas populasi. Dan yang terakhir, interaksi simbiotik. Ketidakseimbangan dalam hubungan mutualisme atau parasitisme dapat mengguncang ekosistem. Dampak ekologis. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Yang kedua, perubahan komunitas. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Dan yang keempat, fenomena ekstrim. Selanjutnya ada upaya pengelolaan dan mitigasi. Yang pertama ada pengendalian pencemaran. Yang kedua ada pemantauan berkala. Yang ketiga konservasi habitat. Yang keempat rekayasa ekosistem. Dan yang kelima ada edukasi masyarakat. Selanjutnya kesimpulan dari semua ini yaitu faktor pembatas meliputi integrasi aspek fisik, kimia, dan biologis. Selanjutnya ketidakseimbangan satu faktor dapat mendestabilisasi seluruh sistem.
Dan yang terakhir, identifikasi dini vital untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.